Sebentar ya. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana wa mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wa qala al-muhafidah al-ilmu awwaluhu murrum madakatuhu wa akhiruhu ahla minal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk. Kitab Takriratus Sadidah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Kita masuk pembatal puasa berikutnya ya. Beberapa malam tidak mengaji kemarin karena ada beberapa sebab ya. Saya harus PP bolak-balik. Datang sore ke sana, malam kembali ya gitulah. Ya, kesibukan ya. Tidak sempat sehingga malamnya untuk belajar. Alhamdulillah malam ini kita belajar. Walaupun malam Jumat libur, tidak masalah ya. Tidak ada libur. Waktu saya belajar, satu pesan guru saya, hana waktu naum, telah hilang waktu tidur. Ya, telah hilang waktu tidur. Hana waktu naum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-mufattirus sadisu. Pembatal puasa yang keenam. Ya, ini semua ya, kitab Takriratus Sadidah. Halaman 451. Ya, bisa buka di PDF HP yang bagi yang belum punya kitab silakan ya, buka, usahakan beli ya, insyaallah ini kitab memudahkan kita belajar. Satu ada barisnya, yang kedua perinciannya luar biasa ya. Kita bisa cepat memahami karena langsung diperinci. Ya. Insyaallah ya, gunakan ini. Gunakan kalau nanti pengajian di bulan Ramadan di masjid-masjid yang Anda tempat. Pembatal puasa yang keenam, bisa juga yang membatalkan, bisa juga pembatal ya, bisa juga hal yang membatalkan puasa. Yang keenam, usulu ainin, sampainya zat, ya bukan mata ya, sama di matan jurumiyah, taukid, al-ainu, wan nafsu, wa kullu, wa ajma'u. Jadi al-ainu bukan mata di situ ya, dirinya sendiri. Nah, kalau di sini bab tentang salat, ainun zat, benda ya, sampainya benda, sampainya zat. Usulu ainin, udah mulai, sampainya zat, mim manfadin maftuhin ya,
ke dalam rongga yang terbuka. Mimman fadi maftuhin, ke dalam rongga yang terbuka, ilal jaufi, menuju ke dalam perut atau tenggorokan, ya, jadi boleh. Sampainya zat dari rongga yang terbuka ilal jaufi, menuju ke dalam perut, ya. Jadi sampainya zat ke dalam rongga yang terbuka. Maka ulama kita membagi rongga-rongga yang terbuka. Yang pertama adalah berada di kepala kita. Ada 3 rongga yang terbuka. 1, mulut. 2, al-ampu. Apa ampu? Hidung. Yang ketiga al-udhun, telinga. Ya. Kalau mulut pamu. Ya, pamu. Kalau gigi sinung. Bahasa Arabnya umur. Sinung. Bahasanya gigi sinung. Kenapa sama? Karena orang yang berumur jatuh giginya. Ya, disitulah dia maknanya, ya. Oke. Kemudian rongga yang di bawah ada 2, kubul dan dubur. Selain itu tidak membatalkan. Selain itu 5 ya. 5 ya. 3 di atas, 2 di bawah. Selain itu tidak membatalkan puasa. Nanti diperinci bagaimana dengan jarum suntik. Ya. Bagaimana tetes mata? Masuk nggak dengan itu tadi 3? Tidak batal. Ya, itu ya. Perhatikan itu. Ya. Mata, kan biasanya ada air mata. Ya. Banyak masuk kembali? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin masuk. Ya. Biasanya tetes mata, isto, apa, sementara puasa. Itu kan tidak termasuk rongga. Dia menuju ke pori-pori, bukan menuju ke rongga jauh. Bagaimana saat puasa suntik? Corona dulu pernah sementara puasa. Batal puasa? Ya nanti kita bahas. Saya ndesas pinggulku na suntik. Kenapa? Ada tusuk kakiku paku tetanus. Terpaksa disuntik ini. Pinggul. Sementara kau puasa. Batal kau puasa. Ya, termasuk rongga atau tidak? Ya. Itu tadi rongga lah. Ya. Ya. Oh, ternyata tidak menjelaskan ini bagaimana rongga ya. Oke, saya jelaskan ya. Oke, nantilah. Oke. Qauluhu, perkataannya musannif, perkataannya pengarang kitab, musannif pengarang kitab. Perkataannya musannif, usulu ainin, sampainya zat atau benda. Qauluhu, perkataannya musannif dari di atas tadi itu bilangi usulu ainin, sampainya zat. Ya. Maka kharaja bihi tidak termasuk zat. Gitu. Kharaja bihi tidak termasuk zat walaupun dia ini masuk ke dalam hidung, mulut, telinga, lubang di bawah 2, maka tidak membatalkan puasa karena bukan zat. Apa itu? Al-hawa'u, angin. Al-hawa, angin. Justru angin yang keluar. Ada bisa angin masuk. Bisa, siapa tahu naik motor masuk. Ya. Masuk daun mangga. Hawa, maka tidak termasuk hawa. Angin, hawa itu hawa. Ya. Maka fala yadurru, tidak mengapa.
Ya, fala yadurru, tidak mengapa, usul hawain, sampainya angin ilal jaufi, menuju ke dalam rongga perut. Ya, maka yang termasuk angin dan semacamnya tidak mengapa. Satu, angin. Dua, debu jalanan. Karamus, bahasa kita, bahasa kone-kone di sini karamusu. Kasar ya, karamusu. Karamus, debu jalanan itu tidak membatalkan puasa. Sementara kita jalan, sementara puasa, ada motor kencang, terbang debu jalanan. Masuk mulut, masuk hidung, masuk telinga. Masuk semua. Mana mungkin ya. Ya, misalnya mulut. Ya, itu tidak mengapa. Kecuali ada unsur kesengajaan, maka batal puasa. Mana unsur kesengajaan? Dia sengaja buka mulut. Ya, makanya di kitab yang lain, Fathul Mu'in, ya, Al-Bujairami Al-Khatib, ya, mengatakan idza amida, apabila dia sengaja, maka membatalkan puasanya. Walaupun debu jalanan, beda, ya beda bayi, beda kita pakai. Sengaja ya, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Tepung, sementara bikin kue, kan tidak sengaja. Sementara bikin tepung, tiba-tiba datang adanya, ini alatnya, jatuh di baskom tepung, terbang, masuk hidung, batu-batu. Tidak batal itu. Tidak sengaja, kecuali ganja itu batal puasa. Ya sengaja kan? Baik ya, batal puasa. Ya, gitu ya. Nah, kemudian wakadzalika, begitu juga tidak batal ya. Begitu juga mujarradut ta'ami, hanya sekedar rasa. Ya, hanya sekedar rasa. Jadi rasa tidak membatalkan puasa. Karena rasa tak pernah bohong. Kecap bangau. Ya, iklannya itu. Jadi tidak batalnya karena apa? Rasa, bukan zat, ya, rasa, bukan zat. Warihi, dan bau, ya, bau. Kalau di sini artinya bau, jangan langsung pikiranmu busuk. Ya, banyak bau busuk, bau harum. Ya, maka tidak membatalkan puasa Anda mencium bau parfum. Ya, karena sekedar bau keharumannya. Oke. Tidak membatalkan puasa hanya sekedar bau parfum, bau minyak gosok. Dijelaskan semua ini. Bau minyak kayu putih yang sering dipakai. Ya, bau sabun, bau citra perempuan. Apa itu namanya? Ya citra, mereknya saya pun tahu. Apa namanya itu? Pelembut kulit ya. Ya itu semua, itu tidak membatalkan puasa kecuali kau makan zatnya. Ya, bau sikat gigi, Pepsodent, berkumur-kumur setelah ada rasa Pepsodent, itu tidak batal karena cuma rasanya. Ya, kalau zatnya iya. Nah, itu bau ya, bau parfum apa? Ya, minyak kayu putih, minyak gosok, bau parfum, bau busuk. Apa? Influenza. Apa namanya? Iya, Pak, inhaler ya. Iya, tidak batal, cuma rasa. Tidak batal puasa itu. Apa itu? Sakit begini kue. Apa namanya? Persker. Tidak batal puasa karena cuma rasa. Ya, gitu. Bagaimana kalau rokok, Sas? Kan cuma rasa.
Ya, batal kau puasa itu rokok masuk dia. Ya, kau cuma asap rasanya saja. Ya, bi khilafid duha. Beda rokok. Asap rokok beda. Karena rokok itu punya namanya nikotin. Nikotinnya zat. Ketika dihirup, asapnya masuk, keluar, nikotinnya masuk. Batal puasa karena gara-gara nikotin. Coba beli rokok. Nikotinnya 0,5%. Nikotin 2,0. Saya tidak merokok tapi ku tahu nikotinnya. Ya, nikotin. Nah, itu semua yang membatalkan puasa, nikotin. Ya. Ya. Jadi tidak mengapa ya, sekedar rasa dan bau. Kenapa? Biduni ainin, tanpa ada zatnya. Ya. Tanpa ada zat. Tetes mata tidak batal. Ya. Ya. Jangan sampai ada tanya ki, bagaimana itu? Nah, ada batang kayak itu puasa sakit mataku, mau tetesi obat tetes mata, ya bilang tidak batal ya, karena tidak membatalkan dia. Tuh. Ya, nanti kita bahas tusuk telinga, tustel. Apa namanya itu yang ada putih-putihnya sini pada ujungnya? Putih-putih. Ya tustel, tapi ada namanya itu. Apa? Ah, katambat. Ya, katambah. Nah, ya katambah mungkin bahasanya. Ya. Kukira saya katambah itu yang ada isinya ikan. Empang, tambak deh, tambak. Oh, tambak itu katambak ya. Ya katambat ya. Ya. Jadi sementara puasa boleh pakai minyak kayu putih, minyak gosor, inaler, fresker, semuanya minyak pakai saja. Ya. Ya, parfum. Tapi kalau bisa siang hari kurang-kurangi pakai parfum ya, karena bisa memakruhkan puasa. Kalau malam ya sembarang mau mandi parfum, karena itu bukan siang. Ya, ya kalau bisa kurang-kurangi kalau siang itu bisa makruh itu, karena membuat orang mencium bau parfum yang terlalu, atau kita yang ya yang pakai ya kan dihindari itu kalau siang ya. Ya, oke. Jadi tidak membatalkan sekedar rasa bau karena tanpa ada zat. Maka fala yufattiru. Maka tidak membatalkan ya. Ma wasala, apa-apa yang sampai ya. Maka tidak membatalkan apa-apa yang sampai minhuma, dari keduanya. Siapa keduanya? Rasa dan bau. Ilal jaupi, menuju rongga. Ya, rongga tenggorokan atau perut. Ya, maiddah. Ya. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Kauluhu. Oke. Nanti masuk di sini kita jelaskan sebentar ya. Kauluhu, perkataannya musannif, apa bilang tadi di sebelumnya, manfadim maftuhi. Ya. Tempat rongga yang terbuka. Ya. Tempat rongga yang terbuka, kharaja bihi, tidak termasuk rongga. Ya, kharaja bihi, tidak termasuk rongga. Idza wasalatil ainu, apabila masuk zat, ilal jaufi, menuju rongga perut, ilal jaufi, menuju rongga perut, ya. Apabila masuk zat ilal jaufi, menuju rongga perut, mim manfadin, dari tempat terbuka, dari tempat rongga, ya, dari tempat rongga, mim manfadin, dari tempat rongga, gairi maftuhin, yang tidak terbuka, yang tidak terbuka.
Ya. Kadduhni seperti minyak. Ya, seperti minyak. Ya, seperti minyak. Oke, begini. Tadi saya bilang bahwa kalau sekedar rasa dan bau yang dicium tidak batal puasa. Mencium minyak gosok, mencium minyak kayu putih, parfum, ya, inhaler, fresker itu tidak membatalkan. Bagaimana kalau dipakai? Nah, ini pembahasannya. Kalau dipakai minyak kayu putih, dipakai fresker, ini kan masuk. Ya, kadoni seperti minyak, minyak kayu putih, minyak gosok. Sementara kita sakit siang hari, saya pegal-pegal, dipiji-piji pakai minyak gosok. Bagaimana itu? Karena masuk badan. Wanawihi dan semacamnya itu minyak kayu putih, minyak apa saja, ya. Ya. Bitasharrubil masami. Ya. Bitasharrubil masami, dengan masuknya melalui pori-pori. Ya. Dengan masuknya melalui pori-pori. Kharaja bihi di atas ya. Kharaja bihi tidak termasuk rongga terbuka. Saya ulangi dari atas. Tidak termasuk rongga terbuka apabila masuk zat ke dalam rongga yang dimana rongga itu tidak terbuka. Berarti minyak ya, seluruh badan ini seperti minyak yang dioleskan kepada badan melalui pori-pori, maka itu tidak membatalkan puasa karena bukan rongga yang terbuka ya. Jadi tidak batal puasa. Pakai minyak gosok banyak ya, pakai citra siang hari tidak apa-apa, silakan ya, silakan pakai beda, silakan. Yang penting bedanya jangan dimakan, freskernya jangan dimakan, botolnya apa sih, jangan ya. Itu membatalkan puasa dan masuk rumah sakit kita. Ya, hati-hati makan nasi kuning yang terbungkus, nanti makan keliknya masuk. Hati-hati buka ya. Ya, itu ada missing header itu keliknya. Hati-hati, buang cepat. Yang sampai masuk di sendok, porasi kita itu. Karena itu adalah aluminium. Ya, titik. Ya, titik ya. Wa kullul manafidi. Setiap tempat maftuhatun yang terbuka ya. Jadi setiap tempat yang terbuka fi madhabil Imam Syafi'i, pada madhab Imam Syafi'i ya, tambah ya, karena di sini tidak menjelaskan, tambah tulisannya. Setiap tempat yang terbuka pada madhab Imam Syafi'i, tambah ini, pada madhab Imam Syafi'i membatalkan puasa, tambah itu, membatalkan puasa ya, tambah itu, karena tidak ada di sini ya, karena dia singkat. Setiap tempat yang terbuka menurut pendapat Imam Syafi'i membatalkan puasa, illal aina, kecuali mata ya, kecuali mata. Jadi menurut Imam Syafi'i setiap rongga terbuka apapun yang masuk membatalkan puasa kecuali mata, maka mata tidak membatalkan puasa ketika ditetesi obat ya, itu tidak batal puasa menurut pendapat Imam Syafi'i. Ada lagi tambahan, tapi Imam Ghazali ini ya, Imam Ghazali. Wa kadzalikal udhunu, begitu juga telinga. Begitu juga telinga. Indal Imamil Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Al-Ghazali. Mata Imam Syafi'i tidak batal. Imam Ghazali mengatakan telinga, tapi ada syarat. Apa? Jika yang ditetesi adalah darurat. Obat tetes telinga. Kalau misal orang itu di siang hari dia tidak bisa mendengar atau kotor telinganya,
salah satu jalannya adalah ditetesi telinga, maka itu tidak membatalkan puasa karena itu obat. Ya, itu dalam keadaan darurat. Karena mengatakan Iman Al-Ghazali. Itu boleh ya. Ya. Itu boleh. Nanti kita bahas juga perempuan bagaimana saya mau puasa, Sas. Jadi, saya mau minum obat penahan haid. Nah, gitu. Bisa nggak saya minum untuk tidak puas, untuk berpuasa 1 bulan full karena minum minum obat berhenti haid. Kan ada begitu obat, ya. Ya. Ini kita bahas itu. Ya. Qauluhu ilal jawfi. Perkataan musannif ilal jawfi, menuju rongga. Ya. Menuju rongga. Apa yang dimaksud dengan rongga? Wahuwa yaitu, ya ini masuk rongga ya. Ini masuk rongga. Ma yuhilul gidoah. Ma yuhilul gidoah. Setiap yang memproses makanan. Ya, makanan. Setiap yang memproses makanan. Wad-dawaah, dan obat. Dan obat. Kal ma'iddati, seperti perut atau usus. Ya. Atau perut. Jadi jangan lalu disuntik perut, batal itu. Ya. Ada enggak orang yang sakit suntik perutnya? Ya, jangan pernah ya. Itu membatalkan puasa karena perut rongga. Rongga di dalam. Jadi termasuk rongga ini. Ya. Karena langsung masuk. Itu perut itu. Ya, jadi tidak boleh disuntik perut. Ya, tapi jarang ya. Biasanya yang disuntik itu lengan, pinggul, kaki. Kalau misalnya ada sakit, itu biasanya. Ya jari-jari. Ya, apa jari-jari ambil darah apa ki? Enggak tahu darah apa ini, coba. Nah, ambil darah A, darah B. Ya, temanya satu darah apa? Mak, darah serigala. Ya, darah serigala dia. Ya, CTP. Ya. Atau mayuhilud dawa, atau yang diproses obat. Obat ya, obat. Fakot saja. Yang diproses oleh obat saja. Kadimagi, seperti otak. Jadi jangan lalu suntik di atas otak. Batal puasa itu. Karena otak ini adalah rongga. Ya, rongga. Jadi tidak boleh disuntik. Tapi tidak ada yang suntik otaknya ya. Oke ya. Nah, titik. Nah, lain pembahasan di bawah. Oke, saya jelaskan. Ya. Yang pertama adalah rongga mulut. Ya, saya jelaskan. Yang pertama rongga mulut. Setiap rongga mulut ya, kita bahas. Setiap yang masuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa. Baru koma ya. Setiap yang masuk ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kecuali ditelan. Jadi kalau cuma masuk di sini, ya tidak batal puasa kecuali ditelan. Ya, ditelan. Bagaimana dengan ludah? Karena ludah itu biasa ditelan. Tidak mungkin meludah terus. Terus. Ya, bagaimana dengan ludah? Maka ludah tidak membatalkan puasa kalau ditelan dengan 3 syarat. Ya, ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. 1, ludah kita sendiri. Tidak batal puasa kau telan ludahmu sendiri. Pikirannya orang, bagaimana kalau menilai ludahnya orang? Ya batal puasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Umpamanya, ibu-ibu, seorang kakak punya adik bayi. Dia mencium bayinya, dia mencium adiknya. Air liurnya adiknya masuk mulutnya, natelan sama lidahnya. Batal puasa karena ludahnya adikmu masuk juga ikut. Ludah orang lain itu.
Satu ya. Jadi tidak membatalkan puasa menelan ludah dengan 3 syarat. Satu, ludah kita sendiri. Yang kedua, ludah kita tidak melewati batas gigi. Ya. Selama masih dalam mulut, silakan ditelan. Ya. Selama dalam mulut, silakan ditelan. Kalau melewati gigi, sudah keluar dari jangkauannya, ditelan batal puasa karena sudah keluar dari batasnya. Ya. Makanya jangan heran tadi yang pertama apa tidak? Yang pertama tadi. Ludah kita sendiri kalau ditelan, maka tidak batal puasa. Wah, berarti bisa minum ludah. Karena ludah tak sendiri, selalu minum ludah di gelas. Contoh. Kapa jiji mau ludahnya sendiri. Netelan tuan. 1 gelas. Pas siang, minum mak saya bisa tidak haus karena saya minum ludahku sendiri. Batal. Urutan kedua, melewati batas gigi. Seandainya tidak ada itu, nah minum tuan orang. Yang kedua, tidak melewati batas gigi. Ya itu ya. Yang ketiga, bisa pakai ceramah ini kalau membahas kok tentang pembatal puasa kalau bulan Ramadan ini. Tentang ini ronggai, tentang mulut yang pertama ini sudah berapa 5 menit ini? 7 menit itu ceramah taruh ya. Yang ketiga, ya, syarat ludah tidak membatalkan puasa kalau ludah kita tidak bercampur dengan apapun. Ya. Ya. Bagaimana bisa bercampur apapun? Bisa jadi 1, berdarah gusi, darah, kamu meludah berdarah gigi kue, meludah berdarah, kau telan yang di dalam. Batal. Apa masuk? Darah masuk. Apalagi bercampur dengan dahak dari sini. Keluar. Bila mamanya, telangin nak. Susah beras. Batal puasa. Bercampur dengan dahak. Ya. Bercampur apalagi sisa-sisa makanan ayam di gigi. Makanan jalan kote di subuh hari. Ya, makanan sayur bercampur kan, kau telan sama sayurnya. Batal puasa. Itulah syarat ludah. Ya, tidak membatalkan puasa. Oke ya. Kalau dahak kan nanti ada pembahasannya dia. Tapi itu syaratnya. Oke, selesai masalah tentang mulut, hidung. Bagaimana membatalkan puasa kalau sesuatu masuk hidung? Kalau air itu atau benda yang ditusuk cuma batas di sini tidak batal. Nanti masuk di sini di atas batal puasa. Ini namanya nukhama. Bukan. Khayshum. Ya, khayshum. Khayshum namanya. Yang di sini. Hampir naik ke mata. Bagaimana dites kalau di sini khayshum ya. Kalau Anda menghirup air baru sakit merasa, itu nih batal itu. Ya, daerah sakit kepala ketika dihirup air, daerah pusing, di sini itu namanya khayshum. Batal puasa. Ya, kalau masih di sini tidak apa-apa. Jadi bisa itu istinsak, tapi jangan sampai naik. Nah, batal itu puasa. Ya, sampai di sini saja. Ya, gitu. Oke, ya selesai. Tidak masalah di hidung. Telinga. Nah, ini yang banyak telinga. Batas membatalkan puasa sesuatu masuk telinga. Ukurannya adalah jari kelingking. Ya, jari kelingking. 1, jika ada benda lebih kecil dari jari kelingking. Kemudian, yang kedua, melewati batas kelingking membatalkan puasa masuk. 1, membatalkan puasa, kata Mbak. Terus telinga. 2, membatalkan puasa lidi, peniti, orang tua, bulu ayam. Ya, hati-hati semua.
Jangan sampai sementara puasa pakai katamba, enak narasa, batal puasa. Tustel, apapun itu, korek kayu, lidi, bulu ayam, itu semua membatalkan puasa. Hati-hati. Apalagi kalau air. Makanya dilarang kalau mandi menyelam. Bisa nanti masuk air. Kan air kan dia mengalir. Benda saja masuk. Membatalkan apalagi kalau air yang mengalir. Dengan lembutnya mengalir masuk itu membatalkan puasa. Ya, oke. Batas telinga. Rongga di bawah. Oke, BAB. Kalau bisa rongga di bawah, dubur BAB, hati-hati ke BAB ya. Saya contohkan BAB, membatalkan puasa. Bukan BAB-nya. Tapi bisa juga batalkan puasa. Maaf ya. Maaf ya. Ini BAB keluar. Saya contohkan saya, BAB. BAB. Umpamanya BAB keluar, semakin apa ya? Semakin padatnya, nah potongi. Nah potong, terpotong. Oke, sudah terpotong toh? Sudah terpotong nih, jatuh bisa potong. Nah tarik masuk. Batal. Kenapa yang di luar sudah masuk kembali? Kalau bisa kasih habis. Hati-hati BAB. Ya, makanya kalau bisa BAB di malam hari. Kalau malam hari bebas ke semua mau apa. Ya, oke, itu masalah BAB, jangan terpotong. Bisa juga membatalkan puasa. Cacing keluar. Cacing keluar tiba-tiba cuma kepalanya keluar cacing, masuk kembali. Ya, batal puasa. Oke, masalah itu yang keluar, enggak apa-apa. Sekarang masalah ceboknya, hati-hati ke cebok. Makanya kalau berak ki, kalau BAB ki kalau bisa di malam hari. Hati-hati BAB. Ya, ini kan lubangnya tadi. Jadi kalau BAB ki gosok aja, lurus. Jangan belok. Kalau belok batal puasa. Lurus saja. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ceboki lurus saja. Ya, bersihkan saja lurus, siram air. Jangan belok. Kalau belok masuk sedikit ini. Batal puasa karena ini sudah. Hati-hati ya. Jadi ceboki hati-hati. Itu bisa membatalkan puasa. Oke ya? Ya. Selesai. Ya. Oke. Bagaimana dengan orang yang menelan rambut istrinya? Pada saat makan sahur, dia makan nasi dengan sayur. Tiba-tiba tanpa dia sadar, ya, dia menelan rambut istrinya. Ya, menelan. Yang dicontohkan kitab itu kan kalau rambut kan bisa dipotong. Yang dicontohkan di kitab bukan rambut, benang. Benang dipakai menjahit. Ya, benang. Ya, mungkin istrinya tukang jahit baju. Sambil masak nasi menjahit. Jatuh benangnya. 1 lembar. Nah, makan suaminya. Di subuh hari makan sahur. Ya. Ketika sahur tiba, makan sahur. Ya, makan sahur. Dia kenakan makan, minum. Tiba-tiba pas fajar sodik. Ya, fajar. Subuh berarti tidak boleh makan. Kalau makan batal puasa. Tiba-tiba ada benang. 1 ujungnya di luar, ujungnya 1 dalam perut. Panjangnya itu. Ya, panjangnya ya. Ya. Kalau dibiarkan batal puasa. Karena menelan sesuatu. Masuk ya, batal puasa. Kalau menelan. Ya, kalau dibiarkan batal puasa karena sudah ditelan. Kalau dicabut batal juga puasa. Karena kenapa? Karena muntah dengan sengaja. Batal. Kalau dibiarkan saja batal sholat. Karena najis dari bawah menuju keluar najis itu. Karena ini najis keluar. Ya. Dibiarkan batal puasa, dicabut batal juga puasa. Karena apa? Muntah. Dibiarkan batal sholat karena najis.
Jadi bagaimana jalan keluarnya? Tidak mungkin dilihat juga. Maka jalan keluarnya yang terbaik adalah ada orang atau temannya dia tahu jalan keluar seperti ini untuk tidak batal puasanya ini orang. Tanpa sepengetahuannya itu bapak, tanpa sepengetahuannya itu orang, dia cabut sendiri itu. Tak pernah cabut. Ya. Tanpa dia kasih tahu itu yang menelan, dia cabut langsung. Ya. Muntah, tidak muntah dengan sengaja. Kenapa? Tidak ku tahu kalau mau cabut. Nah, itulah jalan keluar. Ya. Jangan juga, cabut dulu. Oh, tidak boleh. Karena berarti muntah kok, muntah umi. Tapi ada temannya pintar, ya, tapi jarang begini ya, yang menelang sesuatu ya. Ya, contohnya saya, karena kita mencontohkan. Ya, jadi ada temannya pintar, langsung cabut itu. Ya, dia cabut itu benang tanpa sepengetahuannya yang makan benang. Jadi kalau dia muntah tidak sengaja. Ya, berarti tidak batal puasanya. Ya, itu dicontohkan saja kitab. Ya, dicontohkan. Ya, itu dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in ya, atau ini Al-Bujairami Al-Khatib. Ya. Oke, itu contoh. Oke, sekarang kita masuk jarum suntik. Pembahasan jarum suntik. Apa namanya lagi itu di rumah sakit? Selain jarum suntik, impus ya, impus. Oke. Masailu banyak tentang masalah fi usulul aini, masalah-masalah tentang masuknya zat. Ini sekarang masuknya zat ilal jaufi, menuju perut. Ya, menuju rongga, menuju perut. Hukmul ibrati, hukmul ibrati, hukum jarum suntik. Ya, ibrah jarum suntik. Ya. Hukum ibratu, al-hukmil ibrati, hukum jarum suntik atau hukum impus. Apa bahasanya kitab? Tajuzulid darurati. Boleh karena darurat. Oke, yang pertama ya. Ya. Jadi sementara puasa boleh karena darurat. Ya. Boleh tapi darurat. Ya, boleh karena darurat. Ya, berarti sementara puasa disuntik, ya enggak apa-apa, darurat. Itu yang pertama. Nah, walakin, ada lakinnya. Walakin ikhtalafu, dan akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Ya, kan tetapi para ulama berbeda pendapat fi ibtilahya, fi ibtaliha lisawmi. Ya. Tentang membatalnya puasa. Ya, tentang membatalnya puasa. Ala salasati aqwalin, atas 3 pendapat. Ternyata ada 3 pendapat tentang jarum suntik atau impus. Ini yang kebanyakan ditanya orang. Bagaimana hukumnya sementara puasa saya diimpus? Ini jawabannya di kitab ini ya. Ya, jadi tidak perlu lagi dicari-cari itu. Di Fathul Qarib tidak ada, di Fathul Mu'in tidak ada. Ya. Ya, ini ada. Ya, oke. Fafi qaulin, pendapat pertama, innaha tubtilu mutlaqan. Innaha tubtilu mutlaqan. Sesungguhnya jarum suntik membatalkan puasa secara mutlak. Sesungguhnya jarum suntik membatalkan puasa secara mutlak. Tahu apa artinya secara mutlak? Tidak ada dibilang kalau masuk mi jarum batal mi. Itu namanya mutlak. Tidak, cuma di sini batal mi. Itu namanya mutlak. Tidak menerima alasan. Itu namanya mutlak. Ya, yang pertama ya. Ya, yang pertama. Jangan kok langsung, ini ku ambil. Jangan. 3 nak bilang. Ya, 3 nak bilang ya. Membatalkan puasa secara mutlak. Kalau ini mau kasih masyarakat, kok jangan mi. Sakit kalau begini. Apa kau itu? Ustaz apa itu kau?
Ya, ya. Masa batal sebanyak itu orang sakit-sakit. Nah, apa kasih jawaban? Ada nggak orang sakit di rumah sakit puasa? Nggak ada. Yang disuntik itu tidak puasa. Nah, umpamanya ada puasa, ya. Oke. Li'annaha, karena sesungguhnya jarum suntik, ya, bukan jarumnya ya. Itu zatnya masuk. Kalau jarumnya di sini di tangan nih. Apanya masuk? Ya, cairannya. Jadi walaupun melalui jarum suntik ya. Li'annaha, karena sesungguhnya wasalat ilal jaufi, masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi secara mutlak jarum suntik zatnya itu membatalkan puasa karena masuk ke dalam tubuh atau ke dalam rongga. Ya, ini pertama ya. Pendapat yang mengatakan tidak boleh diimpus. Yang pertama. Karena itu cairannya masuk ke dalam tubuh itu. Maka membatalkan puasa. Itu yang pertama. Wafi kaulin. Pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua. Innaha, sesungguhnya jarum suntik. Impus. Oke, boleh kau tulis impus ya. Innaha, sesungguhnya impus. La tubutilu. Tidak membatalkan puasa. Beda di atas toh? Beda. La tubutilu, tidak membatalkan puasa mutlakan, secara mutlak. Ya, bilang lagi di bawah secara mutlak. Apa? Kalau masuk jarum suntik impus tidak batal puasa, tidak batal nih. Itu ya. Berdebat yang kedua dengan yang pertama tidak selesai. Yang pertama batal, yang kedua tidak batal, sama-sama mutlak. Ya gitu. Maka datalah nanti ketiga sebagai penengah. Maka itulah yang dipegang. Ya seperti itu. Yang ketiga dipegang nanti ya. Nah, kenapa tidak batal puasa? Impus. Li'annaha, karena sesungguhnya wasalat ilal jaufi. Apa alasannya ya tidak batal puasa? Li'anna, karena sesungguhnya wasalat ilal jaufi, masuk ke dalam tubuh, min ghairi manfadi maftuhin, tanpa melalui rongga terbuka. ya, tanpa melalui rongga terbuka. Yang mana rongga terbuka? Hidung, mulut, telinga, dua di bawah. Karena jarum suntik alasannya ini tidak batal puasa karena jarum suntik melalui tangan, ya, melalui nadi, tidak melalui impus itu hidung, mulut, telinga, rongga dua di bawah, tidak batal puasa menurut pendapat yang kedua. Ya, gitu. Ya. Jadi pendapat yang kedua tidak batal karena tidak melalui rongga, tidak melalui hidung, mulut, telinga, rongga di bawah, cuma melalui tangan, tidak batal yang kedua. Pendapat yang ketiga. Wa kauling, pendapat ketiga. Wah, pendapat ketiga. Ya. Fihi tafsirun. Terdapat perincian. Perinci pendapat ketiga. Kenapa diperinci pendapat ketiga? Dia mengambil pendapat pertama, ngambil itu pendapat kedua. Bisa batal, bisa tidak. Itu pendapat ketiga itu. Perinci. Jadi pendapat ketiga memperinci ini. Bahwa yang pertama tadi mengatakan batal, pendapat kedua mengatakan tidak batal, pendapat ketiga mengatakan diperinci dulu, bisa batal, bisa tidak. Maka terdapat tafsilun perincian. Wahuwal asahhu, dan itu paling sahih. Ini dipegangi. Ya, wahuwal asahhu, dan itu paling sahih, ya, paling diterima. Apa itu? Idza kanat, ya, idza kanat mugi, apa ini? Idza kanat mughdiyatan, idza kanat mughdiyatan, ya, apabila yang dimasukkan adalah suplemen makanan, ya. Apabila yang dimasukkan suplemen makanan, tahu suplemen makanan?
pengganti makanan. Oke. Kebanyakan orang ya, kalau disuntik apa? Suplemen makanan, pengganti makan. Karena beberapa hari tidak makan. Disuntik melalui, apa namanya itu yang digantung. Oke. Kebetulan bukan jurusan dokter ini. Apa nih antum putih? Kantong infus. Nah itulah. Ternyata kantong infus itu isinya cairan adalah suplemen makanan. Ya, karena dia beberapa tidak makan, masuk dia melalui ini. Ya, maka bagaimana kalau itu? Atau sebagai pengganti makanan. Ya, suplemen makanan atau pengganti makanan, maka fatubtilus shaum, batal puasa. Fatubtilus shauma, membatalkan puasa. Yang pun lebih. Fatubtilus shauma, membatalkan puasa kalau yang masuk disuntik melalui nadi itu adalah suplemen makanan atau pengganti makanan. Ya, gitu. Ya. Bisa juga penambah vitamin, ya, batal juga itu. Oke. Nah, jadi perinci begitu. Tapi kalau pusing-pusing, aku lupa apa itu lagi. Bawa kitabnya ke sana, ke rumah sakit. Jelaskan kau dulu. Mati gara-gara mendengarkan penjelasanmu. Terlalu rumit. ya. Oke ya. Kemudian wa idza kanat, dan apabila yang masuk gaira magdiyatin, bukan suplemen makanan. Berarti apa biasa kalau bukan suplemen makanan? Yang masuk apa? Bukan makanan yang masuk. Apa sih? Obat. Obat saja masuk, obat. Ya, obat. Ya, obat bukan obat untuk dia tidak bisa makan. Obat untuk membantu dia sembuh. Melalui disuntik melalui itu. Ya. Berarti bagaimana? Pananzuru, diperinci lagi. Wah. Hai, diperinci bodamu. Nah, panjang lagi toh. Jadi intinya begini. Kalau melalui ini, ya, maka membatalkan puasa kalau suplemen makanan. Kalau bukan suplemen makanan, diperinci lagi. Kalau obat diperinci lagi. Ya, oke. Yang pertama, ya, kalau obat masuk disuntikan, diperinci lagi. Idza kana fil urukil mujawwafati, apabila masuk melalui pembuluh darah, ya, itu namanya urukil mujawwafah, pembuluh darah, urat-urat. Berarti yang mana? Yang ini ya? Ini deh. Ini toh? Nah, ini yang banyak disuntik. Ya. Nah, nakacek. Kasih lemas-lemas dulu. Suntik. Amma jarunya dah. Begini polpeng. Amma tembus. Oke, pembuluh darah. Jadi kalau misalnya obat yang disuntik melalui pembuluh darah, urat, apa pembahasannya? Wahiyal aurida itu adalah aurida, itu aurida urat-urat. Ya. Jadi wahiyal aurida itu yaitu urat-urat, fatubtilu, batal puasa. Batal puasa. Ketika melalui suntikan itu adalah urat-urat, ya, obat, maka batal puasa. Ya, batal puasa. Kalau yang masuk obat. Oke. Kemudian, wa idza kana fil udali. Apabila masuk melalui urat-urat yang tidak berongga. Ya, apabila masuk melalui urat-urat yang tidak berongga. Wahiyal urukul gairul mujawwafati, yaitu urat yang tidak terbuka. Ya, urat yang tidak terbuka, fala tubtilu, maka tidak batal puasa. Ya.
Mana yang termasuk bukan urat yang terbuka, tidak batal puasa kalau disuntik itu. Inilah yang dimaksud dengan tidak batal puasa, karena ini adalah yang disuntik bukan melalui urat-urat. Ya, maka tidak batal puasa. Mana itu? Pinggul. Tidak batal puasa, betis, paha, lengan, ya, tangan, jari-jari, kaki, apa, itu tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan urat. Ya, tapi dia termasuk rongga yang tidak terbuka. Jadi, boleh kalau sementara puasa disuntik corona. Apa dulu suntikan corona itu? 3 tua, 3. Apa? Apalagi yang kita banyak sekali. Booster. Ya, itu booster yang terakhir. Tidak bisa naik perahu, naik kapal kalau tidak sentuh anu. Nah, itu. Itu dulu pada saat 2020 ya. Ya, apa maraknya itu coronanya. Disuntik kita sementara puasa, awal-awal Ramadan. Ya, terpaksa kita lebaran di rumah saja. Yang diceramai bapak, ibu, saudara. Ya. Apa di jangan kikir aja. Ya, makanya kalau nanti bulan Ramadan ya menjelang 10 terakhir Ramadan ya perbanyak salat tahajud di rumah, kemudian kasih dikeras-kerasi doa tak dalam kamar ya. Ya, sementara mamamu masak, ya Allah, ya berikanlah rezeki mamaku ya Allah, nah belikan kau baju baru. Oh, mau baju baru anakku. Ah, itu. Insya Allah itu lancar itu baju baru. Sarung apa? Cipo, kasih kerasi. Ya. Oh. Mulai hari pertama Ramadan sampai 20, apa Nabi bilang anaknya, rajin sekali anakku mengaji di kamarnya. Ya, rajin sekali. Pas nak buka malam ke-20 ternyata MP3 nak putar. Anaknya. Tidur anaknya, MP3 nak putar. HP-nya saja bunyi. Ya. Ya, enggak boleh begitu ah. Karena nanti HP-mu yang masuk surga bukan kau. Oke, lengan, pinggul, ya, dan lain sebagainya. Itulah hukumnya tentang jarum suntik. Jadi apa hukumnya jarum suntik sekarang? Batal puasa tidak? Ya, kalau suplemen makanan batal. Kenapa batal suplemen makanan? Intinya bahwa kalau orang sakit karena tidak makan yang disuntik adalah suplemen makanan, tidak usah puasa. Karena kalau puasa kita tak batal, karena itu adalah makanan masuk. Ya intinya tidak usah puasa, nanti kok kodok, begitu, nanti sehat. Ya seperti itu, tidak usah. Ya ini dia yang biasa bertanya, Sas, batal kau puasa? Saya nak suntik di sini. Nah, bilang tidak batal. Pinggulku Sas, tidak batal. Ya itu saja, tidak batal. Kan biasanya disuntik ini dia. Nah, dengan pinggul ya, itu tidak batal itu. Ya kan itu bukan rongga yang terbuka. Ya, oke. Yang di bawah ini pembahasan tentang ingus, bulgam, dahak, koa. Ya, koa ya. Mau dibaca ini koa? Dibaca ya? Oke, Pale dibaca saja ya. Oke, jam berapa? Ya, 21.19. 1. Hukmun nukhamati. Hukum ingus. Wa misluha al-bulgam. Dan semacamnya seperti dahak. Ya, dahak, koa. Jangan situ tulis koa. Nanti kau pengajian, nanti kita bahas sekarang ini masalah koa. Apa itu koa? Ya, dahak. Ya. Ya, masalah ingus, nukhama ingus, ya, bulgam, wa mislu al-bulgamu, dan semacamnya al-bulgam, seperti dahak. Ya, pihak di dalamnya tafsilung, di dalamnya ada perincian. Di dalamnya ada perincian. 1. Idza wasalat, apabila dahak masuk
apabila dahat masuk haddaz zahiri, ya, melewati batas zahir, melewati batas zahir, pabotala'aha, dan menelannya batala saumu, batal puasanya. Tahu hadda zahir? Ya. Kho dengan ha. Kho tidak batal puasa, ha batal puasa. Kalau dah melewati kho, melewati ya, kho berarti lewati naik di sini. Ya, kho sini. Nah, naik di sini. Dia bisa ke keluar, tapi nanti lagi batal puasa. Tapi kalau masih di bawah ha sini ha itu tidak batal. Ya, telan kasih keluar terserah Anda. Mau telan lebih bagus. Ya, mahal jagung, mahal beras. Orang tua begitu ya. Ya, ha dengan ha. Kalau ha kalle masih diperdebatkan para ulama antara batal dengan tidak ha. Ya, yang tidak batal kho. Kalau kho batas di situ belum pi, nanti naik baru kau telan kembali batal itu karena lewati kho. Ya, itu kho batal. Kalau ha masih di bawah itu ha. Ini ha. Ya. Makanya apa bedanya ha dengan ha? Apa bedanya ha dengan ha? Ya, hakalle dengan halompo. Ya. Coba kalau kau lewati jembatan gantung tengah malam, tiba-tiba temamu berteriak ada hantu, ha atau ha? Ya. Ha atau ha? Ha besar, mana bisa kita lari kalau ha? Nah, ada hantu, ada hantu. Takutnya apa, lembu sekali. Baru kita, ada hantu, lari kita, ada hantu. Tidak bisa kita lari, terlalu lembut. Ya, oke, ya itu. Oke, yang kedua, ini tadi zahir ya, kok zahir. Idza wasalat, apabila masuk dahat haddal batini, ya, melalui batas batin, berarti ha. Melalui batas batin, sebelah dalam itu batin ya, zahir dengan batin ya, beda. Pabotalaha, dan menelannya, ya, menelan dahat, fala yabtulu shaumuhu, maka tidak batal puasanya, ya. Ya, batal puasanya. Oke, wa haddu zahiri, adapun batas zahir. Nah, jelaskan di bawah. Adapun batas zahir, makhraju harfil kha'i, tempat keluar huruf kha. Ya, kha di atas ya. Ya, ujung-ujung tenggorokan naik. Ya, tempat keluar huruf kha. Itu zahir. Wa haddul batini, dan batas batin. Batas batin, makhraju harfil ha'i, tempat keluar huruf ha. Ya, ha. Ya, jadi hati-hati imam masjid. Alhamdulillah, batal. Batal bacanya. Ulangi kembali alhamdulillah. Bagaimana kalau di situ alkandu? Kalau memang bahasanya dia, menurut dia tidak. Menurut kita sampai sini batal dia. Karena kita tidak sama-sama bahasa. Kan biasa Jawa alhamdulillah. Ya, kalau Jawa ke sini pakai bahasa idza zulzilatil ardu. Wow. Hati-hati kalau dia mah idza zulzilatil ardu jilja.
Wah, itu tidak sama kita bahasa. Maka ada Syekh mengatakan bahwa sebaik-baik maksud huruf tajwidnya adalah orang Sulawesi. Nah, itu. Karena kalau daerah lain itu agak susah kasihan ya. Orang Sulawesi itu. Bagus-bagus penyebutan. Bangga jadi orang Sulawesi. Ya, bangga. Ya, tapi kalau masalah kejuaraan jatuh. Oke, terus. Ini waktu lipa dan diperselisihkan. Itu. Waktu lipa dan diperselisihkan fi makhraji harfil ha'i. Tempat keluar huruf ha. Ha, ya. Jadi diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada 3. Ya. Tempat keluar huruf ha. Pak Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, ini Imam Nawawi, Imam Syafi'i juga ya, maksudnya pengikutnya. Ya, dia juga penganut Imam Syafi'i. Pak Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, min haddil zahiri, termasuk batas zahir. Ya. Termasuk batas zahir. Jadi ha itu berarti temanya kho. Jadi ha temanya kho. Kalau sudah melewati batas itu, daha kemudian ditelan, batal puasa. Ya, berarti sudah di atas ya. Ya, fatubtilus sauma, maka membatalkan puasa. Ya, maka membatalkan puasa. Idza batalaha, apabila menelannya ba'da usuliha ilaihi, apabila menelannya setelah sampainya itu daha ilahi kepada hak, ya kepadanya, koma wa inda Rafi'i, dan menurut Imam Rafi, Imam Rafi dibawa dari Imam Nawawi ya. Imam Syafi'i paling atas, Imam Nawawi urutan kedua, Imam Rafi ketiga. Jadi menurut Imam Nawawi batali. Berarti yang ketiga. Wa inda Rafi, menurut Imam Rafi, min haddil batini, termasuk batas batin. Berarti hak termasuk batas batin. Fala yubtilu, maka tidak membatalkan. Fala yubtilu ibtilauha, maka tidak batal menelan daha. Ya. Maka tidak batal menelan daha. Ya terserah kita mau telan daha atau tidak. Yang penting bukan dahanya orang. Itu aja ya. Apalagi warna kuning hijauan. Waliyadzubillah. Hilang kalau di pikiran itu ya. Ya. Jadi pikiran itu ya. Nanti ada muntah. Nah, baru dijelaskan masalah muntah lagi. Ya, oke ya, titik. Sekarang masuk tentang air liur, ludah. Sudah dibahas tadi, sudah aku jelaskan ya. Yang saya jelaskan tadi tentang ludah syaratnya 3. Ini bacaannya. Nah, ini nih. Ya. Hukmu ibtila irriki, hukum menelan air ludah. Ya. Hukum menelan air ludah. La yupattiru, tidak membatalkan puasa. Ada total memang orangnya kalau puasa selalu meludah. Ada memang begitu ya. Bahkan biasa saya begitu ya. Tak kalau meludah terus mah itu. Biasa saya begitu ya. Padahal sebenarnya tidak batal jika kalau masih dalam mulut. Tapi kenapa sering kita meludah ya? Ya, karena keseringan, jadi keseringan. Ya. La yupattiru, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li musyakkatil ihtirazi minhu, karena sulit dihindari. Ya, sulit dihindari. Sulit dihindari. Bagaimana kalau ludahku banyak sekali di dalam, kayak air kumur-kumur. Kalau Anda yakini tidak ada sesuatu bercampur dengannya. Yang kedua, kalau Anda yakini tidak melewati batas gigi, silakan telan. Apakah kenyang? Enggak. Dan mungkin kenyang kalau air ludah. Sama dengan minuman keras. Tambah kau minum, tambah kau lapar.
tambah kau haus, tidak bisa mengenyangkan. Ya, makanya suka sekali orang minum begitu karena tidak kenyang orang. Ya, padahal yang dia minum satu najis, dua haram. Berarti double haramnya. Najis tomi, haram tomi. Ya, minuman keras itu najis ya. Berarti dia minum adalah najis. Ya, najis dia. Ya. Bisalah satu syuruting dengan 3 syarat. Ya, tapi 3 syarat. Ya. 3 syarat. Yang pertama ayyakuna khalisan. Adanya ludah itu murni. Ya, tahu murni ya? Ya, tidak bercampur dengan yang lain. Murni. Sofian. Yakni sofian. Ya. Bersih. Sama gini ya. Murni ya. Murni juga ini khalisan. Makanya apa bahasannya ikhlas. Ikhlas murni karena Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Ya. Tapi tidak ada yang tahu ikhlas ya. Cuma kita dengan Allah yang tahu. Yang sampai kau, ikhlas kah? Kalau ada bicara orang ikhlas kah itu, tidak ikhlas itu. Karena ikhlas tidak boleh dibicarakan. Hanya kau tahu dengan Allah. Sama dengan puasa. Puasa Ramadan kita nanti hanya kita dengan Allah yang tahu. Ya, karena bisa jadi orang tidak tahu kalau kita makan di kamar, tapi Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya, makanya itu ikhlas sekali kalau puasa ya. Ya, la mukhtalitan bi ghairihi, tidak bercampur dengan lainnya. Tidak bercampur dengan lainnya. Ya. Falawi batala arriqa, seandainya ia menelan ludah, ya. Falawi batala arriqa, seandainya dia menelan ludah, al-mukhtalita, yang bercampur, binahwi sibigin, ya. Semacam apa itu sibigin? Saya buka kamus dulu. Pewarna ini. Pewarna, masa ada minum pewarna? Biasanya di. Saya lihat kamus dulu. Sod, ain di bawahnya. Shin, sod, ya, soda di bawahnya. Soboh, sabaro, ya, sabik sibogoh. Sabogoh, mewarnai, mengecat, mencelup. Pewarna, laut pauk. Ya, mana kau ambil? Ya, pewarna. Ya, mungkin pewarna ya. Ya, pewarna. Ya, mungkin apa ya? Kenapa bisa telam pewarna? Ya, mungkin warna polpeng apa saja ya. Ya, sibugin. Bercampur dengan lain. Sibugin. Ya, seperti pewarna. Au bigeri atau selainnya. Darah gusi. Batal saumu, batal puasanya. Batal puasanya. Ya. Ada catatan kakinya di bawah. Kecuali tidak batal kalau orang itu diuji, dicoba dengan cobaan selalu berdarah gusinya, kemudian sementara puasa, maka dimaafkan itu. Ya, dimaafkan orang yang selalu berdarah gusinya, kemudian kasih ditelan lidahnya, ludahnya bercampur dengan darah gusi, tidak mengapa. Karena itu adalah penyakit. Ya, kalau penyakit nih tidak bisa dihindari, insya Allah dimaafkan itu. Ya, dimaafkan itu. Najis saja, kalau najis sudah tidak bisa lagi dihindari, sudah dimaafkan itu. Ya, kalau masih bisa dihindari, hindarilah. Tapi kalau tidak bisa sudah dimaafkan itu. Itu najis begitu. Ya. Yang kedua, ayyakuna tahiran. Adanya ludah itu suci. Suci.
La mutanajjisan, tidak bernajis. Ya, tidak bernajis. Bagaimana bisa bernajis? Ya bercampur darah. Gitu ya. Darah gusi. Ya. Jadi tidak bernajis. Ya, suci ludahnya. Kenapa bisa ditelan ludah? Karena suci. Ya. Yang kedua ludah kita sendiri. Yang ketiga ayyakuna mimma dinihi. Ya, ayyakuna mimma dinihi. Adanya ludah itu dari perutnya. Oh, perhatikan ya. Hendaknya atau adanya ludah itu dari perutnya. Jadi ludah itu naik. Ya dari perut ya, naik. Beda kalau dari luar masuk, dari naik. Tapi dia naik hanya batas di mulut. Tidak sempat keluar dari lidah. Tidak sempat keluar dari gigi. Nah, maka boleh ditelan ke bawah. Ya, maka palisanu, lisan, lidah, walpamu, mulut, ya, lidah, mulut, kulluhu ma'dinu. Semuanya adalah ma'din. Ya, apa ma'din? Rongga. Bukan rongga. Usus. Jadi itu dimaafkan ya, karena sudah di dalam itu. Ya boleh coba aja, boleh juga ini rongga ya, karena di dalamnya. Ya, mulut. Jadi kalau lewati mulut atau lidah, gigi, itu yang batalkan. Koma. Falaibu ta'ala arrika. Siapa namamu cewek? Rika. Artinya Rika, ludah. Perbaiki nama tak ya. Contoh sih. Ya, Rika di sini. Falaibu ta'ala arrika. Seandainya menelan ludah alladhi wasala ila humrati syafatihi, seandainya menelan ludah yang sampai ke bibir merahnya. Bibir merah. Ya. Berarti orang semuanya bibir merah ya. Ya, kenapa ada hitam-hitam? Malotok. Perokok. Ya, gitu ya. Karena apa itu? Ya apanya lah itu rokok ya, cengkeh ya, sampai kepada bibir merah. Sampai bibir merahnya itu ludah, telan kembali, batal somu, batal puasanya karena sudah melewati batas. Oke ya, titik. Sampai di situ. Setengah 10. Tapi kalau ada bertanya silakan ya, dibuka pertanyaan dulu. Itu al-baisur, ambeyeng ya. Ambeyeng itu ya, pembahasan ambeyeng lagi nih, diperinci lagi ya. Misalnya apa tuh ambeyeng? Ambeyeng ya, minum diapet. Contoh contohkan lagi nih, contoh ambeyengnya. Kalau ambeyengnya keluar memang dan terus keluar, itu dimaafkan ya, karena penyakit ya, penyakit. Kemudian kalau masih bisa masuk, hati-hati ya, hati-hati karena bisa membatalkan. Tapi biasanya kalau keluar susah masuk ya, nanti dioperasi ya. Makanya hati-hati kalau kalau duduk lama, kalau bisa minum air setelahnya banyak ya, jangan terlalu banyak duduk, kalau bisa minum air ya. Kemudian dimaafkan besok ya. Ini juga bisa lari ke membatalkan wudhu. Kalau dia keluar memang tidak batal wudhu, kecuali bisa batal wudhu kalau ambeyengnya keluar, ada darahnya keluar, ada darah ya, itu bisa batal kalau ada darah ya. Tapi kalau misalnya kalau ada penyakit begini ya, usahakan ya, obati. Yang pertama obat, minum tuh obat.
Kalau nggak bisa silakan silakan ya berurusan dengan dokter dioperasi. Operasi ringan namanya. Nah, orang ini begini banyak duduk angkat berat, dipaksa angkat berat. Nah, ternyata keluar. Itu namanya embeyeng. Ya. Kalau tadi itu cacing, itu kan cacing jarang terjadi. Ya, jarang terjadi. Ya, memang dimaafkan kalau memang penyakitnya. Itu lagi kalau memang penyakitnya. Tapi kalau memang satu kali itu tidak dimaafkan ya. Kalau memang penyakit dimaafkan dia. Kalau memang seperti cacing tadi, nah, itu dimaafkan bisa kalau keseringan. Ya, kalau keseringan Miki, itu dimaafkan itu. Ya, oke, ada lagi. Oke. Ya situ dong bersama. Apa masalah nafsu? Yang pertama adalah kenapa Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga? Karena nafsu. Apakah dia tidak bisa menghindari nafsu itu? Bisa, Ji. Bisa. Ji. Kenapa dia bisa? Bisa. Ji. Cuma yang mempengaruhi nafsu itu supaya jadi besar luar biasa. Siapa itu? Ya di sampingnya. Iblis. Ya, iblis. Ya, oke. Okay. Yang bisa menerima kata-kata rayuan untuk melakukan itu gara-gara nafsu, yang menerima itu pikiran atau jiwa? Hati. Ada kata-kata begini. Apa itu? Awal cinta itu adalah dari mata turun. Bukan begitu ya. Sebenarnya dari hati dulu. Baru tembus ke mata. Ya, terbalik kata-kata itu. Ya. Jadi yang bisa menghalangi itu hati. Ya, hati sebenarnya. Ya, al-qalbu. Ya, makanya itulah doa Rasulullah ketika hati itu dihasuki rasa nafsu, dirasuki rasa was-was, dirasuki rasa tiba-tiba kurang iman, dimasuki rasa lemas, malas, perbanyak doa. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Yang membolak-balikkan hati, ya, yang membolak hati, ya Allah tetapkanlah hatiku dalam untuk beribadah kepadamu, ya, dan tetap dalam agamamu. Jadi hati itu sebenarnya, ya. Jadi karena hati ini yang menerima semua hal, apakah baik atau buruk, maka dia akan naik ke pikiran untuk melakukan sesuatu. Inna fil jasadi mudghah. Itu hadis. Di dalam jiwa seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging ini, maka baiklah seluruh badan ini, termasuk pikiran. Wa idza fasadat,
Apabila rusak segumpal daging ini, fasadat kullu, maka semuanya akan rusak, termasuk pikiran yang mempengaruhi hawa nafsu. Wahia al-qalbu, ya, yaitu hati. Ada mengatakan jantung, tapi lebih banyak al-qalbu, hati. Jadi sebenarnya itu, ya, hatilah yang bisa mencegah segala hal yang buruk dan bisa menerima segala hal yang baik, kemudian dibawa menuju ke pikiran, menuju ke mata, menuju ke telinga. Ya, maka intinya perbaiki hati. Itulah hati ya yang menguguroti. Ya, makanya hati-hati itu dosa kecil ya. Atau itu dosa kecil, berarti dosa kecil. Itu dosa kecil. Kalau dilakukan dosa kecil, apa ada di hati itu segit kayak tinta pulpen. Dosa kecil tinta pulpen di hati. Ya. Kalau tidak pernah ditobakan ini akan banyak nanti. Ya. Istighfar supaya kurang terus terhapus. Kalau tidak, lama banyak, jawab banyak. Lama-lama, lama banyak. Maka disinilah keras hati, karena banyak dosa kecil dalam. Ya, keras, tidak mau menerima kebenaran, ya, batarul haq, ya, sehingga muncul kesombongan. Hati-hati ya. Jadi itulah hati, ya. Jadi perbaiki. Hati tak memang perbaiki. Oke, seperti itu ya. Banyak hadis Rasulullah menjelaskan tentang ya apa hal-hal yang pertama kali bahwa sesuatu itu adalah hati. Pernah mendengar, pasti Anda tahu. Dan Anda yakini tidak sempurna keislaman seseorang atau batal keislamannya seseorang kalau tidak meyakini hari kebangkitan. Oke. Setelah kita mati, dikubur. Berarti ketika terjadi hari kiamat, setelah kiamat maka semua orang dibangkitkan. Bagaimana cara dibangkitkan orang kalau sudah hancur di dalam kubur? Apanya dibangkitkan? Coba perhatikan. Semua dalam kubur nanti dibangkitkan nanti setelah ketika terjadi hari kiamat, ya. Muncul hari kebangkitan dan semua yang ada di kuburan bangkit semua. Pikiran kita pakai logika. Bagaimana cara dibangkitkan kalau sudah jadi tanah? Nah, itu nih. Bagaimana caranya? Ya. Nah, maka dalam satu kitab mengatakan bahwa ada satu kitab saya pernah baca. Ya. Wallahualam karena itu baru satu ya, udah apa itu belum pian lagi. Ya. Bahwa di dalam kubur itu semua orang hancur. Ya, hancur tubuhnya baru berapa bulan tahun sudah hancur. Ternyata ada satu tidak hancur. Tulang belakang paling bawah. Ini paling atas, paling bawah. Ya maaf ya, paling bawah. Paling bawah itu tidak hancur. Nah, ketika hari kiamat nanti itu akan tumbuh jadi orang. Itu kembali seperti orangnya pertama kali pas dikubur. Nah, itu yang paling bawah. Itu kitab yang aku baca. Ya, tapi ya Anda tahu Allah alam ya. Karena itu kitabnya ada. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bahwa tulang punggungnya nanti yang paling bawah itu akan tumbuh jadi orang. Ya, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab ya. Saya juga baru belajar juga membaca-baca itu. Dan saya lupa, tidak pernah ditandai ya. Mana itu kitab yang pernah aku baca ya. Saya lupa lagi. Ya mudah-mudahan di kitab Daqaiqul Akhbar. Ya. Nah, kalau mau peristiwa besar yang terjadi manusia di dunia dan sampai akhirat, memiliki kitab Daqaiqul Akhbar. Dan kitab itu dijelaskan bahwa ketika orang pas sakaratul maut, maka datang malaikat dan jin, malaikat dan setan di sebelahnya. Itu Daqaiqul Akhbar. Ya. Di kitab Al-Bujairami ini, ketika manusia setelah dikuburkan, maka setiap malam akan datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa
Wahai anakku, kau tempati rumahku. Ya, saya yang bangun rumah, kau tempati rumahku, malah kau berkelahi gara-gara sengketa. Dan kau tidak menziarahi saya, itu semua barang-barangku. Mana kesyukuranmu, wahai anakku? Malamnya lagi datang lagi. Ya, karena kita tidak pernah keseringan ya mengunjungi keluarga kita yang mati. Usahakan kalau bisa sebelum tidur, jangan tidur sebelum mengirimkan surah Al-Fatihah kepada keluarga kita yang meninggal. Kalau bapak tak, mama tak, kakek tak, kakek, nenek. Ya. Jadi kalau biasanya baring itu misalnya di kamar, di atas, di gini kamar ditempel. Sebelum tidur dibaca, bacakan surah Al-Fatihah. Ila dalam Mustafa. Begitu ditulisnya. Karena selalu dibaca kalau mau tidur. Bacakan Fatihah lagi. Begitu, jangan lupakan. Guru-guru kita yang pernah memberikan ilmu, dibacakan Fatihah kesehatannya. Ya, itulah ciri-ciri kalau misalnya kita santri, ya begitu caranya, ya, untuk ilmu kita berberkah diberikan kepada guru, bacakan Al-Fatihah. Yang meninggal, ya, kalau yang sehat ya Al-Fatihah untuk kesehatannya. Ditulis di atas di buku apa, ya seperti itu ya. Itu contoh. Oke, masih ada? Silakan. Apa? Cuci darah termasuk penyakit yang penyakit dalam ya, penyakit dalam, dan orang ini dikategorikan sakit ya, sakit yang ya parah, maka tidak dianjurkan oleh berpuasa. Tapi kalau ketika berpuasa silakan, tidak membatalkan puasa kalau cuci darah. Cuma kalau bisa jangan ya, karena kita tidak akan sanggup berpuasa kemudian karena itu cuci darah ya, maaf. Kalau sudah mikir cuci darah itu tidak akan berhenti lagi. Ya, cuci lagi. Dan orang ini tidak akan pernah berpuasa. Ya, karena pasti itu ya tidak akan pernah berpuasa. Maka orang seperti ini ya ulama mengatakan tidak wajib berpuasa sudah. Ya. Yang kedua tidak fidyah juga karena itu sudah penyakit. Ya, tidak yang apa-apa. Ya, sakit ya. Sakit apa terus itu. Maka tidak wajib berpuasa juga. Bahkan tidak fidyah juga. Kenapa bisa? Bukan orang tua dia, tapi dia sakit. Ya, sakit dia. Ya. Beda dengan orang tua yang misalnya tidak mampu berpuasa, ya mungkin karena sudah tua, ya tapi kan masih sehat. Tapi karena mungkin dia minum obat, ya bukan penyakit ya, dia tua maka hanya dipidiakan dan tidak akan pernah berpuasa dia. Ya, tidak akan pernah berpuasa. Nah, yang hati-hati adalah ketika orang ada kodok, ketika habis Ramadan tidak ganti kodok, padahal mampu, kemudian mati, ya apa mau? Ya, maka oleh keluarganya mengganti puasanya. Puasakan nih. Ya, puasakan itu keluargamu karena dia sanggup tapi tidak berpuasa, meninggal dunia. Ya, atau boleh juga apa? Boleh juga keluarganya mengeluarkan satu mut. Ya. Tapi yang mana pilih? Jangan ya, ada beras. Ya, beras. Yang paling gampang begitu. Ini pembahasan terakhir ya. Ini kita sudah masuk fidyah.
Oke, jangan sampai tidak ada. Saya jelaskan tentang pide ya. Oke, tentang pide saya jelaskan. Karena siapa tahu tidak ada lagi waktu belajar. Oke, yang pertama.